Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, terucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore ini kita hadir bersama-sama di Masjid Al-Firdaus ini. Semoga kehadiran kita di rumah Allah ini membawa kemanfaatan, mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada panutan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bersama orang-orang yang kita sayangi dan cintai bersama beliau masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pengajian Selasa sore yang Allah berkahi ini, pada kesempatan ini saya akan membahas ini 5 tanda amalan yang diterima oleh Allah. Ya. Jadi apa 5 amalan yang kita bisa melihat tandanya, ada cirinya bahwa amalan tersebut diterima oleh Allah. Nah, kita akan coba membahas ini. Pertama, 5 tanda amalan yang diterima oleh Allah itu adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus dan mudah dalam beribadah. Jadi amalan yang diterima oleh Allah itu cirinya itu dilakukan terus-menerus. Contohnya, sholat itu tidak hanya kita lakukan saat kita sehat, ya, kita sakit pun tetap melaksanakan sholat. Gitu. Itu terus-menerus kebaikan yang dilakukan atau amal yang kita lakukan. Zakat itu juga begitu. Kalau memang kita punya kemampuan untuk membayar zakat mal yang dibayar 2,5% dari harta kita yang kita akan zakatkan itu, terus menerus kita akan bayar. Jangan sampai saya cuma sekali aja udah zakatnya gitu. Padahal besok uang kita ada, harta kita ada, tapi kita nggak bayar, kita dosa. Lain halnya memang kita nggak sanggup atau tidak memiliki uang harta benda untuk dizakatkan. Ya, nah jadi itu cirinya. Kalau orang yang amal ibadahnya diterima oleh Allah, tanda yang pertama adalah dilakukan terus-menerus, tidak berhenti. Ibadah yang kita lakukan terus kita lakukan. Kadang-kadang kita sholat, kadang tidak, kadang-kadang kita puasa, kadang tidak, apalagi puasa Ramadan, tidak begitu. Tapi dilakukan secara terus-menerus. Puasa Ramadan tiap tahun kita lakukan. Ya, selagi kita sanggup untuk melakukan. Lain halnya kalau kita tidak sanggup. Ainkana minkum maridun aw ala safarin fa'iddah min ayyamin ukhra. Kata Allah, kalau kalian itu sakit ya, atau kalian dalam perjalanan, boleh diganti pada hari yang lain. Tetapi kita tetap diminta untuk melakukannya. Tidak saat itu, tapi di waktu yang lain. Nah, itu cirinya ya. Bahwa kalau kita sudah melaksanakan amalan kita, ibadah kita, kewajiban kita kepada Allah, tidak putus gitu ya, tapi terus. Nah, itu insya Allah tanda bahwa ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Kemudian selain dia terus menerus itu mudah dilakukan. Apa maksudnya mudah? Ini masih poin pertama ya. Mudah itu kita nggak merasa berat untuk melakukannya. Saya di malam
Kamis itu jadwal ronda di kampung saya, dan saya dapat malam Kamis. Dan kemarin tuh saya dapat cerita dari tetangga saya yang saya tidak menyangka gitu. Ya, dia seorang guru, bapak itu. Kita bicara lah biasa bapak-bapak kalau ronda kan kalau ngidul sampai masalah ibadah, sampai pekerjaan, keseharian. Terus saya bilang, bapak kok seusia jenengan kok masih badannya enggak terlihat gemuk pak gitu kan, tapi sedang gitu. Saya nanya, ngobrol biasa. Biasanya kan kalau bapak-bapak itu kan bukan apple ya, bukan apel, tetapi pear. Ya, tahu pear ya? Jadi ujungnya kecil, bawahnya agak gede. Bapak itu sini kemajuan gitu ya, berkemajuan. Tapi kok jenengan enggak pak, saya bilang kok badannya lurus itu biasa. Saya Pak Taufik sudah Daud sudah 25 tahun. Saya Masya Allah, begitu langsung saya spontan. Hebat Pak, saya bilang. Saya Senin Kemis saja nggak rutin, saya bilang kan. Kalau saya capek, besok misalnya ada istri puasa, besok Senin Kemis puasa ya, Senin. Aduh besok ngajar sampai sore gitu kan. Tapi kalau ngomongnya habis itu lemas gitu. Jadi saya masih melihat kondisi. Ini jujur loh Ibu ya. Karena mengajar itu kan kita banyak mengeluarkan energi bicara walaupun itu sebenarnya tidak alasan ya. Dan kita terbiasa kalau habis habis ngajar itu mesti bawa sangu minum itu ya. Ya, jadi terbiasa kita begitu. Lah jadi kan guru Pak, saya bilang. Ya Alhamdulillah Pak Tabib, saya istiqomah. Nah ini saya mengatakan ada orang istiqomah 25 tahun puasa Daud loh Ibu. Sehari puasa, sehari berbuka gitu. Sehari puasa, sehari berbuka. Kalau Senin Kamis itu biasa. Saya banyak teman-teman ya, yang melakukannya dan kita mungkin juga sering melakukannya ya. Tapi kan Senin Kamis lumayan jaraknya. Nah ini tiap hari cuma selang-seling sehari gitu. Saya langsung katakan, makanya saya bahas ini tema ini. Wah, itu ibadah yang diterima oleh Allah, gitu, Pak. Amin, gitu kan. Jadi memang puasa itu di samping kita mendapatkan pahala, tapi itu menyehatkan. Kedua, tanda amalan yang diterima oleh Allah, ikhlas akan hukum Allah dan menerima takdirnya. Ikhlas. Apa maksudnya ikhlas dengan hukum Allah itu? Kenyataan hidup yang kita lalui itu terima dengan apa adanya. Jangan kita berkeluh kesah. Wah, kok aku tidak sugih ya seperti tetangga. Wah, kok nggak sama tetanggaku. Orang itu kok sering dapat hadiah gitu. Orang itu selalu mendapat door prize gitu kan. Itu kan sudah dari sononya gitu kan. Ada orang yang nabung nggak banyak di bank, udah pernah dia mobil gitu. Saya dulu pernah ceritakan Pak, kita nggak perlu marry dengan yang seperti rezekinya. Ya pengen wajar Bu, pengen memang pengen, tapi kita nggak perlu iri. Kenapa? Itu sudah ketentuan Allah. Ada orang tidak payah-payah dia bekerja, itu hidupnya enak. Ada orang yang kerjanya payah-payah, hidupnya tetap payah gitu, tetap susah. Itu memang ada. Coba Ibu lihat pekerjaan yang menurut saya yang penuh risiko itu salah satunya orang yang mengangkut bahan untuk korek api itu. Apa namanya itu? Belerang. Tahu belerang ya? Nah itu coba Ibu lihat di YouTube itu ya. Pekerjaan mengangkut belerang dari gunung Merapi. Berat membawanya turun dari puncak gunung ke bawah gitu dengan beban yang seperti itu, jalannya menanjak, jalan berbatu begitu, curam dengan beban dan ternyata harganya murah. Ya, harganya murah. Ya, ini contoh. Tidak sepadan dengan apa yang mereka lakukan. Banyak itu pekerjaan-pekerjaan yang berat, tetapi gajinya atau penghasilannya kecil. Atau ada buruh yang kerjanya itu ngangkat batu besar gitu, diambil dari kaleng atau diambil dari yang bukan pakai alat berat ya tentunya,
dipikul lalu kemudian dipecah batu itu. Kita nggak bayangkan itu pekerjaan-pekerjaan itu dia lakukan untuk menafkahi keluarganya. Dan ketika ditanya, penghasilannya tidak sepadan dengan apa yang dia lakukan. Nah, jadi apapun yang kita lakukan jangan mengeluh. Dan ternyata saya lihat itu orang-orang itu nggak pernah mengeluh dia dengan apa yang dia ya. Kalau sagetan namun niki katanya kan, saya cuma bisa mengerjakan ini, dapatnya segini lah. Nanti makan anak cukup nggak pak anak dan istri? Ya dicukup-cukupkan katanya. Ya, tapi dia ikhlas. Ada terlihat bahwa keikhlasan menerima keadaan. Kemudian menerima takdir. Jangan kita menolak takdir yang Allah berikan. Kenapa saya tidak pandai? Kenapa saya tidak kaya? Kenapa saya tidak terkenal seperti orang lain? Itu tidak perlu kita melakukan seperti itu. Karena orang itu sudah terlahir dengan takdirnya sendiri-sendiri. Takdir itu bisa dirubah, bisa dengan berusaha kita. Misalnya kita merubah hidup kita dari miskin menjadi kaya, itu bisa. Takdir yang dirubah yang nggak bisa dirubah itu kita misalnya jenis kelamin laki-laki lalu minta berubah dari perempuan, itu merubah takdir yang takdir aslinya laki-laki lalu menjadi perempuan. Nah itu yang tidak benar gitu loh. Wong ditakdirkan laki-laki kok pengen menjadi perempuan, atau menjadi perempuan kok pengen jadi laki-laki. Ya itu takdir yang tidak dirubah itu. Ya. Tapi kalau nasib kita, kehidupan kita, ya, kemudian status kita, gitu, misalnya rezeki kita, pekerjaan kita, itu bisa kita lakukan dengan melakukan perubahan dalam hidup kita. Nah, merubahnya seperti apa? Ya, itu dengan usaha atau kerja keras yang dilakukan. Sampai ada itu kata quote ya, kata hikmah yang dikatakan, hasil itu tidak akan membohongi kerja keras. Jadi kerja keras kita itu, nah hasilnya sesuai dengan kerja keras yang dilakukan. Dia tidak pernah akan membohongi hasil itu. Ya. Kalau kita melakukan sedikit, ya hasilnya sedikit. Kalau kita melakukan yang banyak, hasilnya juga akan banyak. Jadi belajarlah kita untuk ikhlas dalam menerima ketentuan Allah dan menerima takdirnya. Kalau kita sudah terbiasa ikhlas itu dan kita terbiasa menerima takdir, oh ini ketentuan Allah, saya terima dengan tetap saya berusaha, itu tandanya ibu sudah memiliki atau terlihat tandanya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 216, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi ketika misalnya kita, wah kenapa saya miskin, kenapa saya susah, itu semuanya baik buat kita. Kalau kita tidak berkeluh kesah, justru dari kesulitan hidup itulah kita berangkat untuk menjadi sukses itu. Saya tanya ibu, orang-orang yang luar biasa itu biasanya berasal dari mana? Dari orang-orang yang biasa. Orang biasa gitu, tapi bisa menjadi orang luar biasa. Ya. Kalau orang hebat menjadi hebat itu biasa. Tapi kalau orang-orang yang biasa menjadi luar biasa, itulah orang yang hebat sejati. Oh dia anak raja, dia anak presiden, itu mah biasa. Memang dari sononya dia sudah enak hidupnya. Tapi kalau orang yang biasa bisa menjadi luar biasa, nah itu yang bisa mestinya dan mungkin untuk kita lakukan. Jadi kalau kita mengalami suatu kesulitan, walaupun kita nggak suka, kata Allah itu boleh jadi kita nggak suka, tapi itu baik buat kita. Baik buat kita apa? Kita kadang mengambil pelajaran dari situ. Oh saya nggak enak miskin tuh, saya harus bekerja keras. Saya nggak enak ternyata pendidikan rendah saya ini, harus pendidikan saya tinggi. Baru kita tahu hikmahnya dari situ. Ketika kita menerima kenyataan itu dengan tetap berusaha merubah kenyataan
agar lebih baik ke depan. Lalu yang ketiga adalah doanya dikabulkan Allah. Jadi kalau ada ibu-ibu setiap berdoa memohon kepada Allah, dikabulkan oleh Allah. Ibu, aduh saya pengen umroh ini, saya sudah haji tapi saya pengen umroh. Beberapa waktu kemudian anak ibu datang, Bu, ibu mau nggak umroh gitu kan? Ini ada uang ini tak umrohkan gitu. Ibu berdoa, ya Allah beri kesempatan lagi saya untuk datang lagi ke rumahmu, ke Baitullah gitu kan. Doa kita tuh mudah dikabulkan. Ya. Kita misalnya berharap sesuatu kepada Allah, kadang-kadang kita nggak memohon secara ya Allah berikanlah saya ini, ya Allah berikan. Enggak, tapi hanya dalam hati kita saja. Semoga Allah ya mengabulkan keinginan saya pengen ke sana, saya pengen melakukan itu, saya bisa seperti itu gitu. Dikabulkan oleh Allah. Ya. Nah, jadi kalau ibu-ibu merasa bahwa ketika meminta sesuatu kepada Allah lalu ternyata dikabulkan oleh Allah, apakah itu dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, karena doa itu kan biasanya kita pengennya instan ya, begitu berdoa cepat dikabulkan. Doa itu memang nggak mesti cepat ibu ya, bisa sekarang dikabulkan saat itu, bisa juga nanti waktu yang akan datang, dan yang pasti kalau nggak di dunia di akhirat. Jadi doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Makanya Allah katakan ya soal doa ini, Allah itu sangat mengabulkan doa kita. Dalam surat Al-Ghafir ya ayat 60. Surat Al-Ghafir ayat 60 Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Apa kata Allah? Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Sesungguhnya orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Orang yang sombong itu maksudnya orang yang nggak butuh Allah gitu loh. Orang yang nggak mau berdoa. Ya, kalau kita nggak mau berdoa kita sombong. Berarti kita tidak butuh Gusti Allah. Kita tuh butuh Gusti Allah. Ya. Kita butuh pertolongannya, kita butuh kasih sayangnya, kita butuh rahmatnya untuk kehidupan kita. Maka berdasarkan ayat tadi surat Ghafir ayat 60 itu, kalau kita berdoa kepada Allah, Allah itu akan kabulkan. Itu Allah yang mengatakan. Cuma di ahli tafsir mengatakan Allah mengabulkannya itu ya tunggu masanya. Kadang Allah mengabulkannya saat yang tepat gitu. Jadi bukan karena kita kita pengen sekarang, tapi ternyata Allah itu mengabulkan doa kita di saat yang tepat. Ya, saya memberikan contoh sederhana. Mahasiswa sekarang contohnya ya, kalau pengen kuliah, saya pengen kuliah di perguruan tinggi favorit, gitu kan. Saya pengen kuliah di fakultas ini yang hebat-hebat, gitu kan. Pas dia kuliah ternyata tidak bisa masuk di perguruan tinggi favorit yang dia lakukan gitu. Tetapi ternyata ke depannya dia memang tidak kuliah di perguruan tinggi favorit itu, tapi dia melakukan bahwa dia di perguruan yang dulu dia idolakan bukan sebagai mahasiswa, justru dia sebagai pengajarnya di situ. Kan hebat kan? Tidak sekolah di situ tapi ngajar di situ. Ya. Jadi ternyata Allah memang tidak mengabulkan dia ketika dia minta kuliah untuk di sana. Tetapi ternyata Allah berikan nilai loh, kamu lebih mulia, kamu nggak hanya sekedar, kamu tidak perlu kuliah di situ, tapi kamu bisa mengajar di situ. Berarti kamu hebat gitu. Kadang-kadang ini enggak kita sadari bahwa betapa Allah memberikan kesempatan itu kepada kita di saat kita justru membutuhkannya. Terkadang kita pengennya cepat, semuanya dikabulkan serba cepat. Kadang-kadang kita butuh kesabaran, dan Allah atau rencana Allah adalah rencana yang paling baik. Rencana kita itu belum tentu baik, tapi rencana Allah itu adalah pasti rencana yang baik. Keempat adalah banyak manusia mencintai dan menghargainya.
Jadi kalau amalan kita diterima oleh Allah, orang tuh suka sama kita, orang menghormati kita. Jadi kalau ibu-ibu, kita itu banyak temannya, banyak orang yang menyenangi kita gitu. Itu tanda bahwa kita amalan-amalan kita diterima oleh Allah. Tapi kok kita hidup bertetangga banyak musuhnya. Kalau teman nggak ada temannya, sendirian kemana-mana gitu kan. Kemudian kalau mau ngobrol nggak ada orang yang ngajak ngobrol sama dia, dewean aja gitu. Itu berarti amalan-amalan dia diterima. Itu saja. Menandakan orang baik dan tidak itu kan sebenarnya mudah. Banyak temannya. Walaupun ini nggak berlaku zaman saya kuliah dulu ya, zaman saya sekarang. Menentukan orang baik itu tidak harus banyak temannya, karena teman-teman itu kalau banyak duitnya, banyak temannya. Kenapa? Karena dia suka mentraktir gitu loh. Banyak temannya. Ya, namanya mahasiswa ditraktir kancanya kan seneng gitu. Apalagi yang traktir biasanya orang yang suka diangkat-angkat gitu. Wah, kamu hari ini ganteng gitu. Oh, ayo tak traktir kamu gitu. Kancanya ada tukang kompor ternyata gitu. Dia nilaimu, wah aku dapat D cuma, oh kamu hebat dewe, kami cuma dapat C gitu. Dia dapat A gitu kan. Dia ngangkat teman-temannya. Udah kalian tak traktir karena saya nilai saya paling tinggi di sini. Lalu dihapusi kancanya. Ibu, kalau kita dalam keseharian kita disukai oleh orang, banyak teman kita, orang hormat sama kita, itu tandanya kita itu orang baik. Dan kalau kita itu tandanya orang baik, berarti amalan kita diterima oleh Allah. Kenapa? Karena orang suka sama kita. Ya, suka karena mungkin kita pandai bergaul, suka kita kalau pandai menyenangkan hati orang, suka mungkin karena kita suka menolong, suka mungkin karena kita suka memberi nasihat dan nasihat kita bermanfaat bagi orang lain. Kelima, yang terakhir, mendapat hidayah ilahi untuk melakukan amal soleh berikutnya. Mendapat hidayah itu petunjuk ya, mendapat petunjuk ilahi untuk melakukan amal soleh berikutnya. Maksudnya apa? Dia tuh selalu melakukan kebaikan dan kebaikan yang dilakukan gak hanya sampai di situ. Dia menolong orang tidak hanya satu orang yang dia tolong, orang lain juga dia tolong. Ketika dia memberikan nasihatnya itu tidak hanya dikhususkan pada orang-orang tertentu, semua orang dinasihatinya. Maksudnya apa? Dia selalu melakukan amal soleh itu karena ada hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Misalnya kita sholat, melaksanakan sholat fardu, habis itu kita melaksanakan sholat sunnah. Oh, tidak sampai di situ, ternyata dia setiap malamnya dia sering membaca Al-Quran. Ya. Ketika dia bersedekah tidak hanya setiap hari Jumat, kan ada sekarang gerakan sedekah hari Jumat. Sekarang alhamdulillah udah bagus, ibu masjid-masjid itu sekarang khususnya bagi mahasiswa saya gitu kan, mencari masjid yang ada pembagian nasi gratis gitu kan loh, sini juga ada tuh. Biasanya ada. Bagi mahasiswa itu tertolong banget tuh ibu ya, lumayan mereka nggak membeli nasi saat siang gitu, jadi memang sangat membantu gitu ya. Dan belum lama kan gerakannya itu, dulu belum ada masjid di Jogja, zaman saya belum ada itu ya, tapi sekarang ini ada. Jadi bersedekah, berinfak dia lakukan, amal soleh dia lakukan, itu terus menerus selalu ada dan selalu ada. Kenapa dia melakukan itu? Karena ada hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah untuk dia selalu bersedekah. Jadi kalau kita bisa melakukan itu, ini apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ya, orang yang mendapat hidayah itu bisa dilihat dalam surat Al-An'am ayat 125. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang yang tidak beriman. Kalau Allah memberi kita, menghendaki kita hidayah, itu mudah saja kita melakukan sesuatu.
Ya, katakan kalau orang yang sudah sholat itu menjadi kebutuhan, dia memperbanyak sholat sunnahnya. Kalau sholat itu menjadi kebutuhan, dia akan sholat tepat waktu. Begitu azan berkumandang, dia hentikan pekerjaannya, dia sholat. Itu hidayah Allah. Ya. Kalau dia melakukan kebaikan, tidak hanya terputus pada satu kebaikan, kebaikan yang lain juga dia lakukan. Misalnya begini Ibu, ada orang baik, bersedekah atau membantu keluarga, tapi hanya keluarganya yang dia bantu, tapi orang lain tidak. Nah, ini tidak baik. Berarti tidak terus menerus kebaikannya. Tidak ada hidayah untuk melakukan kebaikan. Ibu misalnya nanti mau bayar zakat mal sampai nisabnya bayar. Lalu ibu masukkan orang-orang fakir miskin itu keluarga ibu, itu boleh, bagus. Orang-orang yang terdekat, namanya wal aqrabin, orang yang terdekat. Tetapi ketika kita bersedekah itu bukan hanya ke keluarga kita, orang yang di luar keluarga kita juga kita bantu, itu ada hidayah kita untuk melakukan itu. Dan kalau itu yang kita lakukan, itulah kebaikan yang kita lakukan atas hidayah Allah. Jadi mulai sekarang kita menjadi tahu ya, kalau orang yang tanda bahwa amalannya diterima oleh Allah itu yang kelima, mendapat hidayah untuk melakukan amal soleh berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.